pengertian minta Roh Kudus memberikan hikmat. Mengapa iblis begitu marah, begitu benci pada pernikahan? Nah, dari antara suami istri, ayah ibu, kita akan menemukan di sini ternyata yang lebih diincar oleh iblis itu suami dan ayah. Untuk para istri, lagi sekali katakan merdeka gitu. Karena iblis mencari, ngincar suami dan ayah untuk dirusak. Mengapa? Nah, lihat ya. Perhatikan ini firman terakhir perjanjian lama. Setelah Nabi Maleaki menutup kitab terakhir perjanjian lama, maka Yahweh Tuhan tidak berfirman kepada Israel. Ayo, siapa yang pernah tahu sejarah itu? Jadi kalau saudara buka kitab Maleaki, sudah tahu? Setelah itu ada lembar kosong atau ada isinya? Ayo lihat, lembar kosong atau ada isinya? Nah, setelah lembar kosong muncul kitab apa? Matius. Nah, siapa tahu satu lembar kosong 2 halaman itu jaraknya berapa tahun dari Maleaki ke perjanjian baru? Ayo, siapa yang pernah tahu sejarah ini? 400 tahun. Dari mana ngitungnya? Israel itu punya tulisan sejarah yang paling akurat, paling teliti. Israel itu bangsa yang sangat teliti menyusun silsilah. Jadi mereka tahu betul. Nah, begitu Maleaki mengakhiri khotbahnya dan tidak ada firman lagi, maka baru ada firman berikut. Itu waktu Gabriel mengunjungi Imam Zakaria. Bapaknya siapa Imam Zakaria itu? Yohanes Pembaptis. Nah, sejak Maleaki mengakhiri khotbahnya itu sampai Imam Zakaria itu dihitung 400 tahun. Jadi Tuhan tidak bicara kepada manusia berapa lama? 400 tahun. Itu lama atau sedikit sebentar? Lama sekali. Indonesia baru berapa tahun merdeka? Nanti Agustus ini 70 tahun. Ini 400 tahun tidak ada firman. Nah, artinya begini. Berarti sebelum Tuhan mengakhiri perjanjian lama, maka Tuhan harus berikan firman yang sangat penting. Betul tidak? Sebab dia tahu aku nggak akan bicara kepada manusia 400 tahun. Berarti harus penting firman yang terakhir disampaikan. Betul ya? Nah, ini yang penting. Maka ia akan membuat hati siapa? Ayah-ayah, bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak, saya tambahkan, berbalik kepada ayah-ayahnya. Saudara perhatikan, saya masih ingat kalimat terakhir ini buat saya syok berat. September tahun 84 waktu saya di Salatiga, Roh Kudus memberikan saya pengertian ayat ini tahun 84. Maka itu sejak hari itu sampai sekarang bahkan sampai seterusnya saya akan melakukan pekerjaan ini. Saya ulangi, Tuhan melihat kegagalan gereja bukan karena nggak ada kebaktian, bukan karena nggak punya gedung gereja, bukan karena nggak ada pendeta, bukan. Kegagalan gereja yang sangat fatal adalah apabila gereja tidak berhasil membuat ayah-ayah bertobat untuk mengasihi anaknya. Nah, kalau gereja gagal memulihkan hati para ayah yang melukai anak-anak, maka hati anak-anak juga akan terluka karena kelakuan bapaknya tadi. Apa yang dikatakan firman kalau gereja gagal? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya jangan aku datang terus. Nggak main-main. Yesus Tuhan akan tetap datang karena itu dia janji. Aku akan datang kembali. Tapi ketika gereja tidak berhasil membuat para ayah bertobat untuk mengasihi anak-anaknya, maka kedatangan Tuhan Yesus bukan memberkati, tapi mengapakan? Apa arti kata memukul bumi sehingga musnah? Coba beri saya kalimat lain. Apa itu? Menghancurkan bumi total.
Saudara, ternyata ayat ini yang dipegang oleh iblis untuk membuat dunia kiamat hancur, itu tidak perlu dengan tsunami, dengan perang nuklir, nggak perlu. Cukup siapa yang dirusak? Ayat-ayat dirusak, dunia hancur. Saya takut waktu itu. Kok begitu ngeri? Sampai saya berkata, apa nggak ada firman yang lain untuk mengakhiri perjanjian lama? Mengapa ada firman yang menakutkan seperti ini? Nah, seperti yang saya sudah katakan di sesi-sesi sebelumnya, setiap saya menemukan firman Tuhan, saya itu cari ilmu pengetahuannya, ya, sainsnya itu apa, ilmu pengetahuannya apa. Nah, untuk ini saya cari psikologi. Mengapa hanya karena ayah-ayah menyakiti anak-anaknya bumi bisa hancur? Aneh bukan? Nah, itu tadi yang saya sudah katakan di sesi sebelumnya. Mengapa polisi dunia selalu punya cara, begitu seorang pelaku kejahatan ditangkap, yang diurus siapa dulu? Orang tuanya ini siapa? Keluarganya itu di mana? Dan ini buktinya. Dan karena iblis tahu yang bisa menghancurkan dunia adalah anak-anak yang disakiti oleh papanya, maka dia mencari semua ayah untuk dirusak. Ngeri bukan? Nah, kita buka sekarang. Yang firman Tuhan katakan, ibu atau bapak, ayah ya atau mama yang bisa melukai anak. Kolose 3:21. Firman Tuhan ini luar biasa. Kolose 3:21. Roh Kudus menolong kita untuk belajar akan firman ini. Kolose 3:21. Siapa yang bisa menyakiti anak? Ayo, menurut Alkitab siapa? Ayo baca, siapa yang bisa menyakiti anak? Ayo baca cepat. Bapak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Sayang terjemahnya kurang tepat. Ayah-ayah menyakiti hati anak itu enggak sekedar membuat anak itu tawar hati, enggak, tapi merusak karakter anak itu. Saudara, ini fakta yang kita harus kenal dalam hidup ini. Saya ngeri. Saya mau tunjukkan fakta ini. Semua kita saya minta jawab. Baik yang sudah tua, sudah jadi kakek nenek, maupun yang masih anak-anak. Ya, David, kamu lihat ya. Saya mau tanya pada anak-anak. Semua orang tua bawa anak suruh ikut dengar. Waktu kita masih kecil, ayah dan ibu pernah menyakiti kita enggak? Pasti pernah. Pertanyaan saya, kepada siapa kita lebih mudah memaafkan? Bapak atau ibu? Mama atau papa? Kepada siapa kita lebih bisa memaafkan kalau mereka dua melukai kita? Ibu. Nah, itu saya heran. Ternyata di mata anak-anak ada sebuah konsep. Mama boleh salah, tapi papa salah, awas. Aneh bukan? Siapa yang menanamkan itu? Mengapa di semua hati anak-anak mama boleh salah, anak bisa terima, tapi bapak itu nggak boleh salah? Wah, saya bingung. Kenapa bisa begitu? Nah, saya terlalu percaya kasus apa saja dalam hidup ini jawabannya pasti ada di Alkitab. Maka itu ayah-ayah, setelah kita dengar firman ini, tolonglah teman-teman kita yang jadi papa untuk mereka ngerti firman ini. Jangan melukai anak-anak. Kita lanjutkan 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika pasal 2 mulai ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 mulai ayat 7. Ngeri saudara. Setelah saya tahu dari firman Tuhan, ngeri ketika iblis ngincar para ayah. Karena dengan ayah rusak, anak-anak rusak, dunia hancur. Lanjut bisa sampai ayat yang ke-9. Ya, ayat 8. Langsung 2 ayat ini ya. Terima kasih adik. Siapa namamu? Tommy ya, Tom, tolong ya sampai ayat 8 supaya langsung kita itu. Saudara, tulisan Rasul Paulus ini adalah literatur tertua di dunia
yang memberitahukan kepada manusia siapa ibu dan siapa ayah. Jadi sebelum surat 1 Tesalonika ditulis oleh Paulus, dunia tidak pernah punya definisi ibu itu siapa, ayah itu siapa. Jadi ini literatur tertua, hebat sekali. Nah kalau sampai sekarang banyak buku yang menulis tentang ayah dan ibu, pasti nyontoh dari ayat ini. Itu maksudnya. Nah, saya baca. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti siapa? Seorang ibu. Nah lihat, ada 4 fungsi mama. 1, ramah. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu, mengasuh. Ketiga apa? Merawati anaknya. Nomor 4 di ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. 4 fungsi ibu, cepat tulis. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. 4. Dan ayat 8 ini hebat sekali. Seorang hamba Tuhan, walaupun dia laki-laki, tetap harus bisa berlaku seperti seorang ibu. Enggak cuma khotbah, tapi bagi hidup. Ngerti kata? Dan secara fakta, setiap ibu yang melahirkan, kenapa dikatakan taruhan nyawa? Betul tidak? Sebab ibu itu enggak cuma mengasuh, merawat, tapi membagi hidupnya. Nah begitulah hamba-hamba Tuhan itu. Nah ini 4 fungsi ibu. Ayat 10 sampai 12. Bisa langsung semua, kalau tidak 2 ayat dulu. 10, 11 dulu, baru 12. Ini tentang Bapa. Ayat 10 mulai. Kamu adalah saksi, lanjut ke 11-nya ya. Demikian juga Tuhan betapa saleh. 1, adil. 2, dan tak bercacatnya kami. 3, berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti terhadap anak. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Yang keempat, telah menasihati kamu. Kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Pelan-pelan dulu. Ada 6 fungsi Papa. Catat dulu, ada 5 di sini. Saleh, suara ganti, tambahkan sebuah kata, hidup takut akan Tuhan. Hidup beribadah, itu kata saleh. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacat. Siapa ini? Papa. Nah ini yang ketiga itu yang membuat saya kaget. Jadi di mata anak-anak, ibu boleh cacat, tapi bapak tidak. Semua anak di dunia sudah ditaruhkan oleh Roh Kudus waktu diciptakan pertama kali, bahwa di hati semua anak selalu menuntut ayahnya harus benar, tidak boleh salah. Saya beri ilustrasi begini. Walaupun kita sudah tua, kalau kita nonton film terus ujungnya jagoannya mati, apa perasaan kita? Ayo, apa perasaan kita? Kecewa. Seperti itu anak yang papanya berbuat salah. Kecewanya dalam sekali. Karena Tuhan menyiapkan seorang ayah itu nggak boleh cacat, nggak boleh ada salah. Saya harap dengan firman ini nggak ada anak muda yang belum menikah takut menikah. Awas kamu begitu. Yang keempat apa fungsinya? Ayo, yang keempat apa? Menasihati. Yang kelima apa? Menguatkan hati. Nah, siapa sering dengar ada anak muda kalau bicara, kamu gak pede, kamu gak pede. Apa itu gak pede? Gak percaya diri. Saudara dengarkan, rasa percaya diri dari seorang anak itu gak didapat karena dia sekolah. Percaya diri seorang anak itu datang dari bapaknya. Ketika seorang ayah selalu mendorong anak untuk berani bertindak, berani melakukan ini, berani melakukan itu, maka timbul rasa percaya diri di hati anak itu. Contoh kecil,
Siapa waktu masih kecil pernah berkelahi? Kalau saya nggak bilang suka berkelahi. Walaupun cewek ada yang suka berkelahi nggak waktu kecil? Loh, saya tanya cepat jawab. Walaupun cewek ada yang suka berkelahi. Kamu suka berkelahi nggak waktu kecil dulu? Nah, kalau kita takut karena teman-teman kita lebih gede dari kita, kapan kita timbul keberanian dari takut tadi? Biasanya kalau sudah dekat rumah. Loh, ya atau tidak? Cepat mikir. Mengapa kalau kita dekat rumah kita jadi berani? Ono bapakku loh, ono bapakku. Saudara, itu yang ditulis ayat ini. Waktu anak itu masih kecil, saya ambil ukuran 3 tahun ke atas lah, walaupun anak perempuan. Dengar ya. Kalau ada anak kecil umur 3 tahunan lagi main dengan bapaknya, terus dilempar, anak itu takut atau senang? Aneh bukan? Pasti minta lagi. Mana pak, mana? Gitu. Terus letakkan anak itu di tempat agak tinggi atau almari agak pendek, letakkan. Terus bapaknya dari bawah, ayo kamu lompat. Lompat atau tidak? Ya, terus cocok minggir loh kamu, awas. Awas kamu, lompat kamu minggir. Saudara, saya belajar ayat ini dari hal ini. Tapi jangan tahu ibunya. Nanti teriak-teriak itu ibunya itu. Mama pasti tidak rela kalau anaknya main dengan bapaknya dilempar-lempar, itu mama pasti gak suka. Betul? Ayo ngaku. Nah, justru perbuatan itu membuat anak itu punya rasa percaya diri yang kuat. Jadi berani. Kata-kata seorang ayah yang mendorong anaknya, kalimat pendek, kamu bisa nak, kamu bisa. Saya tanya kepada saudara, memunculkan rasa apa bagi seorang anak walaupun dia nggak bisa, tapi ada bapaknya di situ dan bapaknya berkata kamu bisa, muncul apa di hati anak itu? Keberanian. Saudara, hebat nggak firman Tuhan ini? Ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu dan masih relevan sampai hari ini, masih up to date, masih sama dan berlaku sampai hari ini. Akhirnya saya belajar, semua anak yang gak punya figur papa sejak kecil, pasti anak itu gak pede. Apa-apa takut, mengambil keputusan takut. Karena gak ada yang bimbing dari kecil, gak ada yang mendampingi. Sekarang untuk bagian ini saja, kita tahu gak mengapa iblis merusak bapak? Betul? Nasihat. Kita pindah dulu ke fungsi nasihat. Apa jadinya seorang anak yang bertumbuh tanpa dinasihati, tanpa penasehat? Liar, ngeri. Saudara. Waktu kita masih kecil, kita lebih suka minta nasihat ibu atau bapak? Ibu. Ini yang kurang ajar setan itu. Mengapa semua anak punya naluri minta nasihat ke mama? Kenapa anak-anak ngerti? Sebab mama itu gampang, apa-apa pasti boleh, percayalah. Kenapa mama nggak bisa tegas pada anak? Sebab tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Maka itu surga membagi tugas. Nasihat itu di ayah, bukan di ibu. Sekarang bayangkan, jalan raya tanpa garis putih, terjadi apa? Itulah hidup yang tanpa nasihat. Nasihat ayah itu seperti garis di jalan raya. Ada jalur. Maaf ya saya harus berkata ini. Seorang anak gak perlu kehilangan ayahnya, meninggal contohnya, gak perlu. Kalau toh papanya masih ada tapi gak berfungsi, sama saja. Maka itu para istri, kalau hukum surga mengatur, istri suruh apa pada suaminya? Tunduk. Huruf U jangan diganti A, jadi nanduk nanti, awas kamu. Tidak. Mengapa surga memberi hukum tunduk? Sebab pemimpin itu suami. Tapi setan merusak. Ngerusaknya bukan nggak berfungsi, nggak bisa nasihati, jadi nggak berdaya. Karena istrinya lebih sakti daripada suaminya. Ngerti kata itu? Nanti kalau istri jadi lebih sakti, lama-lama jadi keras sakti dia nanti. Nah kalau istri lebih dominan di rumah, maka suami jadi minder, jadi takut.
Nah, ketika anak-anak melihat dari kecil, kenapa fungsinya kebalik? Papaku jadi mamaku, mamaku jadi papaku. Wah, celaka nanti kalau begini. Karena istri lebih kuat, lebih hebat dalam segala hal. Nah, jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi begini, ada suami namanya Lukas menikah dengan istri namanya Yohana. Karena istri lebih dominan, maka orang menyebut itu Bapak Yohana. Wah, celaka nanti itu, bukan Pak Lukas lagi. Ngerti ilustrasi ini? Kenapa orang lebih nyebut istrinya? Ya karena istri lebih sakti tadi itu. Maka itu anak-anak gadis, kalau kalian bertumbuh dari keluarga yang ibumu lebih dominan, kamu tidak boleh menikah dengan suami yang lemes. Kamu akan jajah suamimu kayak ibumu jajah bapakmu. Serius. Semua gadis yang besar dari keluarga yang terbalik harus ketemu suami yang bisa mimpin, yang bisa ngatur keluarga. Nggak boleh menikah dengan cowok yang ya udah terserah kamu, ya udah terserah kamu. Awas kamu begitu. Serius. Nanti anak-anakmu akan rusak lagi. Nggak kelihatan siapa kepala di rumah ini. Nah, maaf ya, seandainya di ruangan ini ada istri-istri yang galak, yang dominan, yang lebih gagah daripada suaminya, hari ini berubah. Dan kalau ada suami-suami yang lemes, hari ini bangkit, ambil kepemimpinan dalam rumah, karena saudara adalah kepala. Dan ini fungsi. Jadi ketika anak-anak itu butuh nasihat, butuh garis jalur di jalan, penasihatnya dibuat iblis nggak pulang-pulang. Siapa itu? Siapa itu? Penasihatnya itu siapa? Bapaknya itu. Maka istri ambil peranan ayah, nggak bisa tegas, adil. Siapa masih ingat waktu masih kecil? Kalau bapak pilih kasih, kita sakit nggak? Ketika ayah tidak adil, anak itu terluka. Maka itu papa tidak boleh tidak adil dengan anak-anak. Harus sama. Tak bercacat, sudah saya ngomong. Di mata anak-anak bapak nggak boleh salah. Harus benar. Maka itu kalau bapak salah harus minta maaf. Satu kali saudara ada kisah. Ini orang Amerika di Nepal. Satu hari ada seorang hamba Tuhan. Dia pelayanan ke Nepal, nginep di satu hotel. Pas sarapan pagi di hotel, dia melihat ada anak muda dengan gaya yang sangat tidak sopan. Bayangkan di tempat makan umum, ini anak ngaikkan kakinya ke meja makan, dia sendiri dengan gaya Amerika. Nah, ini hamba Tuhan orang Amerika. Dia rasa terbeban. Akhirnya dia diurapi Roh Kudus mendekati anak muda itu. Dia tanya, Tuhan beri saya kalimat untuk membuka pembicaraan. Apa? Akhirnya hamba Tuhan berkata, ayo kenalan. Oh, kamu dari Amerika, aku juga dari Amerika. Kamu ngapain kesini? Aku jalan-jalan turis, bosan dengan Amerika. Boleh nggak aku tanya? Apa? Ceritakan kepadaku hal yang sangat menggembirakan yang pernah kamu alami selama hidup. Wih, dengan gaya yang sangat tidak baik anak-anak yang pemberontain. Apa ya? Apa ya? Oh, aku ingat. Apa itu? Ketika aku pulang sekolah waktu masih SMA, ternyata aku dapat kabar ayah ibuku mati kecelakaan. Itu gembira buat aku. Buat saudara, ini hamba Tuhan terpukul, ini anak model apa? Dengar ayah ibu mati kecelakaan dia gembira. Tapi dari situ hamba Tuhan ini akhirnya menulis sebuah buku bahwa Tuhan itu adalah Papa. Judul bukunya The Fatherhood of God. Orang itu namanya Floyd McClung. Saya beberapa kali ketemu dia, saudara, lalu dia tanya, apa kamu gak salah mendengar ayah ibumu mati kecelakaan kamu gembira? Nah, dia cerita betapa ayahnya gak adil, ibunya pun begitu. Suatu hari ayah ini disiplin, makan harus selalu sama-sama, rapi, tidak boleh berantakan. Tanpa sengaja anak ini menumpahkan gelas yang isi air minum untuk makan. Ayahnya marah. Kamu gak kasihan ibumu, kamu gak teliti. Lihat ini, akhirnya kamu ngasih kerjaan ibumu, dia harus bersihkan lagi meja ini. Ya memang salah. So banyak kisah, tapi ini yang buat dia lari dari rumah. Berapa saat kemudian, gak disebut berapa lama,
Peristiwa yang sama terjadi di meja makan. Tiba-tiba si ayah menumpahkan gelas minum. Apa reaksi anak ini? Dia kan mikir, karena dia tahu kelakuan bapaknya. Tapi dia nggak nyangka, si ayah nggak mau ngakui kalau dia salah. Dia nyalakan istrinya. Kenapa kamu tempatkan gelas minumku dekat dengan tanganku? Akhirnya aku numpahkan ini. Saudara, dalam kisah itu anak itu cerita, sejak hari itu aku nggak pernah pulang lagi ke rumah sampai aku dengar kabar mereka meninggal. Aku baru pulang. Dia lari dari rumah karena dia kecewa. Kok bapaknya nggak adil, kok bapaknya arogan sekali. Saudara, waktu saya dengar kisah itu, coba renungan. Numpahkan gelas itu hal kecil atau besar sih sebetulnya? Kecil. Tapi kenapa jadi besar buat anak ini? Ya jawab, kenapa jadi besar buat anak ini? Kenapa? Karena ayahnya yang nggak mengakui kalau dia salah. Ayah-ayah, ada banyak kisah saya bisa kumpulkan. Mengapa iblis merusak bapak, bukan ibu, untuk menghancurkan dunia. Maka itu hari ini kita harus belajar betul. Yang keenam, ayat 12. Dan meminta dengan sangat. Ayah minta dengan sangat kepada anak-anak, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Saya menemukan terjemahan lain, meminta dengan sangat itu mendisiplin. Berarti supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaan. Itu artinya yang mendorong anak untuk berdoa, mendorong anak untuk rajin sekolah minggu, mendorong anak untuk kenal Tuhan, mengajak anak berdoa, mengajak anak untuk baca Alkitab. Dalam fakta hidup, ayah atau ibu yang sering melakukan tugas ini, nah itu salah. Ternyata bukan tugas ibu yang mengajar anak untuk kenal Tuhan. Tugasnya siapa menurut firman ini? Ayah. Kemarin kita sudah belajar lewat 1 Timotius 2:8. Siapa yang berdoa? Ayah, bukan ibu. Anak-anak gak perlu kita dorong-dorong. Ayo kamu ke gereja, ayo. Kalau anak melihat ayahnya rajin beribadah, otomatis anak ikut. Anak gak perlu dipaksa-paksa untuk berdoa. Kalau anak melihat ayahnya rajin berdoa, nanti mereka ikut. Katakan amin. Anak gak perlu dipaksa-paksa baca Alkitab. Kalau anak-anak melihat bapaknya rajin baca Alkitab, nanti anak ikut. Siapa masih ingat dari kecil kenapa kita senang niru papa kita? Siapa masih kecil pernah coba ingin pakai sepatu papa? Terus koplok-koplok gitu loh. Itu wajar, anak-anak itu ingin niru papanya. Saudara, kita gak ngerti kalau ada firman seperti ini. Jadi ada 4 fungsi ibu. Apa tadi? 1, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ada 6 fungsi papa. 1 apa tadi? Saleh. Artinya apa saleh? Takut akan Tuhan, rajin beribadah. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguat. Wih, pintar semua ini Jumatin. Menguatkan hati. Yang ke-6, mendisiplin. Sekarang kita bongkar. Berarti papa di surga menyerahkan kepada ibu atau kepada ayah pembentukan karakter anak. Kalau kita lihat tabel ini tadi 4 dan 6, ayah atau ibu? Ayah. Karena ada mendisiplin, ada menasihati, ada menguatkan hati. Saudara, inilah hebatnya firman Tuhan itu. Begitu telitinya. Seandainya di sini ada yang sudah tua, sudah opa oma, tapi ibu bapak ingat waktu masih kecil bagaimana orang tua memperlakukan. Ada yang sudah menikah, sudah punya anak, atau yang masih kecil, yang belum menikah, masih sekolah. Tapi saudara punya papa yang enggak jadi papa yang baik. Jangan keluar dari ruangan ini sebentar sebelum Tuhan memulihkan kita semua. Saya sebagai seorang ayah ingin mewakili semua ayah saudara yang pernah melukai. Saya minta maaf sebagai ayah untuk saudara semua. Dan jangan keluar dari ruangan ini tanpa sembuh hati dan mengampuni. Supaya apa? Kita nggak bawa pulang iblis ke rumah. Betul? Tinggalkan di sini. Seorang hamba Tuhan sudah meninggal, namanya Edwin Louis Cole. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang khusus membahas tentang pria.
Dan ada banyak bukunya, salah satunya Pria Sejati. Dia menemukan ada 3 hal yang dilakukan ayah dan itu sangat melukai anaknya. Dan saya hitung betul. Silakan catat. 1. Ketika ayah tidak adil, itu yang paling melukai. Ya, ketika ayah nggak berlaku adil, anak itu sakit hati. 2. Ketika ayah menyakiti ibunya anak-anak nggak terima. Saudara, ini hal yang luar biasa. Saya ulangi, yang kedua apa tadi? Ayah menyakiti ibunya anak-anak, suami menyakiti istri, dan anak-anak tahu. Marah anak-anak itu. Ini naluri yang Tuhan taruh di hati semua anak. Yang ketiga, ketika ayah ingkar janji. Saudara ingat nggak bahwa janji papa itu dipegang mati oleh anak-anak? Jawab ya atau tidak. Tapi seringkali kita berkata, itu cuma iseng kok. Anak itu sakit hatinya luar biasa. Sebab buat anak-anak, apa yang dikatakan orang tua itu benar. Setelah tiba waktunya, ternyata iseng. Kecewanya luar biasa. Saudara, makin lama saya belajar menggabungkan firman Tuhan dengan fakta hidup sehari-hari, saya makin menemukan firman Tuhan ini luar biasa hebat. Katakan amin. Apa yang terjadi di hidup sehari-hari di masyarakat itu terjadi, itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, sebelum saya lanjutkan, saya merasa ada beberapa hal yang ganjal di hati beberapa saudara. Nggak usah malu, ayo. Mikir apa saudara mendengar ini? Saya tunggu. Siapa saja boleh tanya. Ayo, ya silakan. Yang kuat suaranya. Ada sikap yang diambil oleh seorang ayah ketika ada permasalahan di dalam rumah tangganya adalah banyak ayah itu tidak menginginkan adanya konflik yang berkelanjutan. Akhirnya mengambil tindakan dan setelah terserah apa yang dilakukan oleh bagaimana. Ya, sangat salah. Kalau ada konflik lalu seorang suami nggak mau diperpanjang dan menyerahkan, ya terserah kamu, itu salah. Berarti seorang pemimpin nggak ambil pimpinan. Ya, suami istri saya gambarkan itu pesawat terbang. Pesawat terbang pilotnya berapa? Harus 2. Nah, jadi anggap pilotnya itu suami, co-pilotnya sampingnya itu istri. Ingat kecelakaan Jerman Wings yang terjadi gara-gara apa? Pilotnya kencing. Terus co-pilotnya ambil alih dan dia bunuh diri. Jadi maaf ya para suami, seberat apa keputusan yang diambil, maka suami tetap harus ambil putusan. Istri sebetul apa pemikiran istri saat itu dan suami salah, istri tetap menyerahkan pada suami, bukan istri ambil putusan. Pertanyaan tadi saya bisa bayangkan, pasti suami itu waktu masih kecil lihat ibunya dominan, maka ketika dia jadi suami, dia sulit menyerahkan untuk dia sendiri, ya sudah terserah kamu. Dan itu bahaya. Menjadi seorang pilot dari co-pilot itu perlu waktu, saudara, enggak mudah. Salah satu anak rohani yang saya bimbing itu co-pilot, 8 tahun dia co-pilot, belum berhasil untuk jadi pilot karena satu hal yang dia belum lulus. Sampai saya heran, 8 tahun lama sekali. Yaitu ujiannya enggak gampang untuk pindah posisi itu. Karena diantara semua sopir, kata sopir ya, alat transportasi, maka pilot itu tuntutannya jauh lebih berat daripada nakoda, daripada sopir mobil, ya, bis umum atau masinis kereta api. Kenapa? Kalau sopir-sopir yang lain untuk mikir mengambil keputusan, masih ada waktu enggak? Masih banyak. Tapi pesawat itu cuma detik ukurannya. Salah ambil, hancur. Nah, seperti itu suami yang adalah pilot dalam rumah tangganya harus ambil keputusan. Jelas Pak?
Nah, maka suami seperti itu harus ditolong. Oke, ada lagi? Ayo. Bagus, ini pertanyaan bagus supaya kita belajar. Ya, silakan. Satu dulu. Habis ini ibu-ibu yang wanita, ini 3 bapak semua. Ya. Dengar yang sana, dengar. Kalau pakai mic ya, tolong pakai mikrofon. Makasih. Ini habis ini ada pertanyaan lagi, bapak di belakang. Setelah ini harus ada ibu-ibu. Ya. Kalau kita lahir, orang tua kita, ibu kita misalnya meninggal, ya, sama sebaliknya. Ya, saya beri jawaban 2, termasuk papa juga. Pokoknya salah satu, waktu anak itu lahir, satunya tidak ada. Maka gereja ambil alih fungsi itu. Karena itu tugas gereja. Sampai menunggu waktu Tuhan berikan jodoh atau pengganti ayah atau ibu buat keluarga itu. Kalau meninggal ini ya. Jadi ada gereja yang membesarkan bersama anak itu, bersama suami itu atau bersama istri itu sampai mereka menemukan pasangan. Jadi gereja jawaban. Yang belakang silakan. Ya, angkat. Oh sama pertanyaannya. Oke, sekarang perempuan ada? Ayo. Harus ada perempuan. Enggak ibu gembala yang tanya. Ayo. Ayo, gadis-gadis, pemudi-pemudi, ada yang mau tanya? Saya tunggu pokoknya. Sekarang nggak jawab, saya tunggu sampai nggak makan siang, biarin aja. Ayo, kalau nggak mau tanya. Ayo gadis-gadis, cepat. Oh ganti pertanyaan. Habis ini perempuan ya, silakan, Rafael. Habis ini ya perempuannya harus ada. Kalau enggak saya akan tunggu. Pemuda dan pemudi yang sering bertanya, bagaimana mengetahui bahwa pacar kita itu adalah jodoh dari Tuhan. Saudara sudah menikah atau belum? Oh sudah. Jadi tanya untuk orang lainnya. Oke. Jadi habis ini perempuan yang jawab. Yang tanya. Oke, tentang jodoh supaya enggak salah. Buka Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Maka itu Alkitab mengajarkan suami itu kepala, istri itu tubuh. Jadi pengambil keputusan itu selalu kepala. Masa ada otak di perut? Ngerti maksudnya? Itu sakit namanya. Jadi tubuh tidak punya otak, jangan tersinggung. Otak itu ada di kepala. Ya, benar? Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja. Berarti siapa inisiator pernikahan pertama di dunia? Tahu kata inisiator? Pemerakarsa. Orang menikah itu siapa? Tuhan. Karena dia berfirman gak baik manusia itu seorang diri saja. Saya kagum pada firman ini. Berarti kehendak Tuhan untuk semua orang menikah atau tidak? Menikah. Nah ternyata papa kita nggak cuma dorong-dorong kawin lu kawin, cepat kawin, nggak begitu. Dia menyediakan. Aku baca. Aku akan menyediakan penolong yang sepadan, yang cocok, yang pas. Jadi kalau kita pakai logika anak-anak, orang yang salah menikah itu seperti begini. Kaki ukuran 40 dipaksa pakai sepatu ukuran 38, engkle gitu aja sudah. Tahu kata engkle? Nggak bisa jalan dengan baik, itu menderita. Atau kaki ukuran 40 dipaksa pakai sepatu ukuran 42, nggak bisa jalan juga. Maka itu yang paling tahu siapa jodoh kita adalah siapa? Tuhan. Kenapa dia paling tahu jodoh kita? Coba jawab. Kenapa hanya dia yang paling tahu kita ini cocok dengan siapa? Karena dia menyediakan, dia menciptakan. Saudara, ini konsep yang luar biasa. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, Tuhan yang pusing. Kenapa lu gak kawin-kawin? Katakan amin. Karena dia yang berinisiatif. Nah, jadi apa itu definisi jodoh? Saya belajar ini luar biasa. Ternyata definisi jodoh itu simpel. Ini anak muda ya, yang sudah menikah nggak boleh dengar ini. Saya lewat, lanjut aja terus, nggak boleh. Ya, yang belum menikah. Apabila matamu nggak ikut-ikut milih, nah itu jodoh. Ngerti nggak? Tuh, saya ngerti nggak? Enggak. Oke begini. Kalau hatimu kesetrum ngelihat
seorang manusia karena wajahnya atau karena penampilannya langsung tengking dalam nama Yesus, ini hawa nafsu, ini bukan jodoh, begitu. Lu serius? Karena yang menentukan apa? Mata. Tapi kalau saudara ngelihat orang terus batin, amit amit, kok ada orang jelek kayak begitu, hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Kok baru ngerti gimana? Itu jodoh. Dibilang nggak percaya. Awas ya. Pokoknya kalau saudara memilih karena mata, itu pasti hawa nafsu. Itu bukan dari Tuhan. Nah, langkah kedua, kalau jodoh itu nggak perlu bertepuk sebelah tangan. Ya capek, yang tepuk apa, nggak ada apa-apanya. Artinya begini, kalau itu jodoh berarti Tuhan gerakkan dia dan Tuhan gerakkan saudara. Itu jodoh. Artinya lagi, awas kamu nguber koyok PTE konrek gitu. Ngerti maksudnya? Lihat ayam enggak? Kalau ayam mau kalian ubur-uberan. Nah, oh makasih Rahmat. Jadi kalau jodoh itu enggak perlu diuber-uber, enggak perlu dikejar-kejar. Ayam iya. Kok enggak amen? Ngerti maksudnya? Iya toh. Kalau jodoh itu pasti. Nggak usah pakai SMS tantenya, mamanya, nggak usah, ngapain nah? Nggak perlu pakai koneksi, nggak perlu. Kalau jodoh pasti sama-sama ngerti. Jelas? Oke, cepat. Yang perempuan sekarang. Ayo tanya. Siapa? Lo David. Ya oke, caranya apa lagi? Ya udah, ayo Fit. Kamu tanya. Habis yang perempuan ya, pasti nggak tanya yang perempuan. Ya Fit, apa Fit? Bagaimana fungsi ayah kalau ayah itu di luar? Oh, luar kota atau luar daerah gitu ya? Wih, pertanyaan bagus. Itu pertanyaan David itu. Hah? Oh, di luar Tuhan. Oke, sama seperti di luar juga. Ayo kita baca 1 Korintus 7 ayat 12. 1 Korintus 7. Bagaimana kalau ayah itu belum percaya Tuhan? 1 Korintus 7 ayat 12 atau 13, coba saya lihat dari yang mana dulu. Ya, 12 ya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara, ini bicara suami dulu ya, beristrikan seorang yang tidak beriman, tapi perempuan itu, nah ini hebatnya, kalau nggak seiman, Tuhan nggak pernah bilang itu istri, tapi perempuan. Ini hebat Alkitab, karena belum sah di hadapan Tuhan. Maka itu anak-anak muda, jangan sekali-kali engkau milih yang tidak seiman. Jelas bukan dari Tuhan. Tapi ini sudah terlanjur, jangan diikuti. Tapi perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara mencerai saudara itu. Nggak cukup suami, karena belum sah. Harusnya suami itu menceraikan dia. Jangan. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri, nah David ini pertanyaanmu, bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu bukan suami itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia atau istri itu menceraikan laki-laki itu, jangan. Apa yang dibuat? Ayat 14. Ayat 14 mana? Kita tunggu ya. 14 belum? Ya. Karena suami yang tidak beriman itu sebutannya berubah, bukan laki-laki, karena ini ada iman. Suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi setelah salah satu bertobat, maka yang sudah kenal Yesus harus menarik pasangannya untuk jadi percaya Yesus. Walaupun tidak ada kalimat firman berikut, tapi saya tambahkan. Dan setelah yang percaya Yesus bisa menarik yang belum percaya, maka harus diberkati dalam pernikahan kudus. Kenapa? Kalimat berikut mengerikan. Andai kata tidak demikian, niscaya, nah yang kasihan anak-anak. Anak-anakmu adalah anak cemar. Maafkan saya, yang ngomong bukan saya tapi Tuhan. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Masalah besar kalau tidak beriman. Jadi firman ini ditulis ketika mereka menikah dulu belum percaya,
tapi tiba-tiba salah satu percaya. Maka yang percaya harus narik. Kenapa harus anak kudus? Kemarin kita sudah belajar Maleakhi 2 ayat 15. Kalau menikahnya benar, satu roh yang sama, maka lahir anak apa? Keturunan ilahi. Maka itu begini, ini logika saya, ayatnya nggak ada supaya mudah mengerti. Kalau gadis itu penuh Roh Kudus, lalu menikah dengan cowok yang penuh Roh Kudus, ngerti logikanya begitu? Anaknya belang-belang gitu loh maksudnya. Lah kucing kembang telon lah ini bukan. Ya itu logikanya untuk mengerti. Anaknya ini cemar, kasihan. Karena belum dikuduskan orang tuanya dalam pernikahan kudus. Maka itu jangan anggap enteng pernikahan. Maaf ya, seandainya ada di ruangan ini, maaf saya berkata, David terima kasih kamu tanya itu. Karena umum tante-tante itu malu nggak tanya. Terima kasih David tanyain. Kalau nggak anak-anak ini, jadi harus bukan Tuhan apa istilahnya ya, soal suku tidak. Tuhan tidak membedakan suku, katakan amin. Roh yang dia bedakan. Kita lihat Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 siapa yang lahir? Tentang siapa? Coba lihat Alkitab saudara. Tentang siapa Keluaran 2? Ayo, tentang siapa? Musa lahir. Kalau saya tanya begini, Musa itu pembuat sejarah atau pembuat masalah? History maker atau trouble maker? Musa itu history maker, pembuat sejarah. Nanti kalau saudara menikah, saudara ingin punya anak yang trouble maker atau history maker? Nah, anak-anak yang history maker karena ini papa mamanya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Keluarga Lewi itu keluarga yang percaya Tuhan, keluarga hamba Tuhan, keluarga imam. Ini hukum surga. Tidak boleh kawin campur. Bukan masalah suku, masalah Roh Kudus. Kemarin kita sudah baca di Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah aku menjadikan pria wanita itu dari daging dan roh? Masih ingat ayat itu? Daging kawin dengan daging, ya lahir daging, nggak masalah. Mau Batak, Tionghoa, Jawa, Ambon, nggak ada masalah. Karena daging nggak mempengaruhi, rohnya ini yang berpengaruh. Kalau satu nggak penuh Roh Kudus, menikah dengan penuh Roh Kudus, kacau anak-anak itu. Maka lahir Musa, orang hebat. Jadi suami yang tidak beriman diguruskan oleh istrinya, dan istri tidak beriman diguruskan oleh suami yang beriman. Selesai David, jadi ceritakan pada orang tua itu untuk menarik, mendoakan, menyelamatkan, bukan memaksa, ya. Tapi yang belum terlanjur jangan salah pilih. Ayo perempuan cepat tanya, saya beri kesempatan seorang. Ada? Ayo. Oh lah ya sudah, ini perempuannya. Ayo pulang, yang perempuan pulang semua sudah. Daripada kamu di sini jengkel saya. Ini perempuan banyak segini kok. Bisu kabeh, awas kamu. Ya udah ayo. Benarnya pertanyaan dari David Pak. Kalau misalnya ada perkawinan campur itu, lah waktu kita mendidik anak-anak itu gimana? Nah ini masalah. Anak-anak pusing. Bapak maunya begini, ibu maunya begitu. Anak bingung mau ikut yang mana. Dan dalam pernikahan seperti itu biasanya dua-dua ngotot. Betul tidak? Dua-dua pasti ngotot. Maka itu jangan sekali-kali. Tapi kalau sudah terlanjur, kembali firman ini. Yang satu yang sudah beriman menyelamatkan. Gak ada pilihan lain. Kalau tidak anak-anak itu cemar, itu yang berbahaya saudara. Kasihan. Jelas ya? Ayo yang perempuan cepat. No, tak suruh pulang tenan loh. Ayo. Cepat tanya. Hei ibu-ibu, gadis-gadis mau tanya siapa aja? Pokoknya saya tunggu, biar aja. Nggak makan saya kuat kok. Oh ya. Bukan terpaksa ya, bukan terpaksa ibu gembala ya. Karena takut nggak boleh makan. Oke, ibu kan sudah dijelaskan mengenai fungsi seorang suami, kan dia juga harus mendidik anak dan dia juga menjadi imam ya. Kalau seandainya suami itu memiliki sifat yang jadi dia nggak tegas gitu misalnya itu, nah dia itu karena sudah mulai dasarnya seperti itu
itu, jadi otomatis kan dia tidak memiliki sifat sebagai imam yang benar. Dan orang itu kita sudah terlanjur menikah, kalau misalnya kita menghadapi. Jadi sedangkan kita wanita harus tunduk dan menurut apa yang suami katakan. Sedangkan dia selalu tidak bisa memberikan keputusan apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan luar biasa. Gereja itu nggak cuma tempat untuk kebaktian, tapi gereja itu seperti sekolah, seperti rumah sakit, seperti rumah makan. Manusia di sekitar gereja itu butuh makan, baik jasmani rohani, gereja harus menyiapkan. Di sekitar tempat itu ada orang miskin sakit, gereja harus menjawab untuk menyembuhkan, untuk menolong. Termasuk suami-suami bermasalah, istri-istri bermasalah harus sekolah di gereja. Sampaikan firman ini. Ada kelas-kelas khusus. Jadi nggak harus orang Kristen yang datang belajar firman, nggak harus. Semua orang boleh datang. Saya tunjukkan ayatnya. Yesaya 2, mulai ayat 2 sampai 4. Ini luar biasa. Harusnya gereja itu nggak cuma untuk orang Kristen. Semua orang berhak untuk datang. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Apa yang terjadi di akhir zaman ini? Saudara, kalau saudara yang baru kenal saya dari kemarin sampai hari ini, lihat cara saya ngajar. Saya ini bukan khotbah. Karena saya punya kebiasaan, saya itu sering ngajar nggak cuma di gereja. 2 minggu lalu saya di Subang. Hari Selasa, 2 minggu lalu tanggal berapa itu ya? Saya ngajar di antara orang-orang muslim, 100% muslim. Jadi semua bahan saya kalau diminta ngajar tentang mendidik anak, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang hubungan orang tua dengan anak, dengan orang tua dan semuanya, saya pakai bahan Alkitab. Tapi saya nggak nyebutkan ayat-ayatnya, saya cuma ngomong saja. Tapi biasanya kalau selesai saya memimpin seminar atau memberi makalah itu pasti mereka tanya, Pak, bukunya mana? Bapak pakai buku apa? Nah saya bilang kalau memang perlu saya tunjukkan, itu kitab suci saya. Dan mereka sudah terima karena itu memang kebenaran. Maka itu cara saya khotbah beda dan banyak pendeta yang lain, nggak kelihatan rohaninya sama sekali. Padahal saya pakai ayat karena mereka di luar sana harus dengar. Lihat ayatnya. Akan terjadi pada kapan? Hari terakhir itu kapan? Sekarang akhir zaman. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala siapa? Bangsa. Jadi banyak atau sedikit? Banyak. Akan apa? Apa bedanya dengan datang satu-satu? Ayo, berduyun-duyun itu apa? Rombongan banyak. Akan datang berduyun-duyun ke sana. Kesananya kemana? Ke rumah Tuhan. Oke, ayat 3. Banyak suku bangsa akan pergi kemana? Ke rumah Yahweh. Serta berkata, saling ngajak, ayo mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia apa? Ternyata apa yang kita belajar dari 4 sesi ini, dunia butuh nggak pelajaran itu semua? Jawab butuh tidak? Maka itu jangan membungkus firman dengan agama, jangan. Kalau firman kita sampaikan dengan background latar belakang agama Kristen, yang lain nggak mau dengar. Saya bersyukur, sungguh bersyukur, Roh Kudus Tuhan menolong saya mampu menyampaikan firman tanpa mereka sadar bahwa ini firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak membawa agama. Dan inilah kebenaran yang semua orang perlu. Mereka, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya. Siapa jalan itu? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Saya pakai ayat itu untuk meyakinkan semua orang. Gak ada orang hidup gak perlu jalan. Loh, betul tidak? Kalau orang hidup gak perlu jalan, berarti orang itu ngapain? Mandek, enggak jalan kok. Orang hidup perlu jalan, dan jalan itu Yesus. Orang perlu kebenaran enggak dalam hidup? Perlu fakta. Itulah Yesus juga firman. Orang perlu hidup enggak? Iya, kalau enggak ya mati. Dan hiduplah firman Tuhan itu juga. Saudara, ternyata semua yang tertulis di Alkitab itu dunia butuh. Ini nyimpang sedikit ya.
Betapa hebatnya firman Tuhan. Siapa pernah menyanyikan masalah ini? Walaupun yang belum punya anak pasti tahu. Kalau kita gendong bayi, kepala bayi kita taruh di sebelah mana tangan kita? Cepat, ayo. Walaupun nggak kidal, nggak kede, enak nggak kalau kepala bayi di tangan kanan kita? Kayak mau jatuh. Nah, suatu hari tahun 79, Roh Kudus menanyakan saya, Daniel, kenapa semua orang kalau gendong bayi di tangan kiri kepalanya? Saya tuh bingung. Ya memang begitu, saya jawab. Ternyata tidak. Itu pun ada ayatnya, saudara. Nanti saya tunjukkan supaya saudara tahu betapa hebatnya firman Tuhan. Sebab dari Sion, dari gereja akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi firman itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Maaf ya saudara, saya cuma cerita sebagai kesaksian. Berapa banyak orang Islam, orang Hindu, orang Buddha yang berani telepon saya tanpa mereka takut saya pengaruhi untuk pindah agama. Hari Rabu yang lalu di Nabire, saya ketemu seorang ustadz yang saya nggak tahu kalau dia ustadz. Taunya sore hari teman ustadz ini saya kenal. Akhirnya dia cari saya, Pak Daniel. Pak Daniel ketemu Ustadz Muhammad ya? Wah, siapa? Di mana? Lu yang tadi pagi itu? Enggak ngerti. Alef. Oh iya. Nah dengar. Pagi itu istri saya ingin ganti kaca karena kaca jendela kamar mandinya itu pecah. Lalu panggil tukang. Nah akhirnya saya ngantar tukang itu. Cari ke satu toko, saya punya kenalan toko bahan bangunan. Ternyata nggak ada kacanya. Terus tukang itu bilang, saya tahu Pak toko sana. Oke, silakan. Nah, Ustadz itu kerja di toko bahan bangunan itu sebagai sekretaris perusahaan. Jadi keren. Dia pakai baju yang rapi sekali, jadi bukan karyawan toko. Waktu tukang ini lagi milih kaca, Roh Kudus ngomong, kamu temui orang itu, dia itu begini begitu. Wih, tapi gimana caranya, saya nggak kenal. Sambil saya berdiri nunggu, minta Roh Kudus berikan saya cara bagaimana cara saya bisa ketemu. Belum selesai ngomong dengan Papa di surga, tahu-tahu ada benda yang jatuh di depan dia. Saya nggak tahu barang apa di toko bangunan. Saya tuh refleks karena saya nggak jauh, ikut bantu ngambilin yang jatuh. Baru saya sadar, ini caraku ngomong dengan. Wah baik. Sambil saya ngomong, boleh nggak saya tahu nama saudara sambil dia sebut namanya. Boleh nggak ada waktu sebentar? Kenapa Pak? Saya bilang saya ini pendeta. Kenapa waktu nenek meninggal, saudara itu seperti layangan putus. Wajahnya berubah saudara. Bapak kok tahu? Oke maaf ya, maaf saya bilang. Dan yang berikut, kenapa saudara tinggal dengan nenek? Karena ayah saudara nggak suka saudara. Saudara langsung air mata merembes. Saya bilang, boleh nggak masuk ke kantor sebentar? Nggak pakai ngomong, semua barang berantakan ditinggal. Saya bilang tukang saya, tunggu ya, masuk ke kantornya dia. Saudara di situ dia menangis. Bapak adalah orang pertama yang tahu tentang masa kecil saya. Dia cerita semuanya. Saudara di situ saya berdiri mewakili bapaknya. Sekarang saya minta atas nama ayahmu, saya minta maaf karena papa begini. Wih saudara, tadi pagi dia masih SMS saya, dia manggil saya papa akhirnya. Nah sore itu dia cerita pada temannya. Nah temannya kenal. Saya bilang, dia ustadz. Iya. Kalau Jumat dia khotbahnya di masjid itu. Dia tahu saya pendeta. Dia nggak takut terbuka semuanya. Karena ayat ini yang saya pegang, bahwa firman itu dibutuhkan semua orang di dunia. Amin. Jangan ngomong agama, orang nolak. Contoh aja lah. Kalau ada orang Buddha datang nginjili saudara tolak atau saudara terima? Ya tolak dong. Ngapain aku usia Kristen kok kamu Buddha? Seperti itu kalau kita datang mengenalkan Yesus sebagai orang beragama Kristen, langsung nutup saudara. Betul? Jadi kalau kita nginjil, jangan bawa Tuhan, jangan bawa agama, bawa kehidupan, bawa tentang jalan, tentang kebenaran. Orang perlu. Ini luar biasa. Dan saya nggak akan memaksa dia untuk pindah agama, tidak. Tapi selama dia mau dengar saya ngomong kebenaran, saya akan sampaikan.
Itu cara Tuhan. Tanggal 19 April, itu hari Minggu, saya terbang dari Denpasar ke Malang. Saya mau melayani. Waktu saya check in, saya tuh dapat kursi, saya kenal pesawat ini, ATR. Karena di Papua itu pesawat yang kami naiki, yang wings baling-baling itu. Saya bilang, Bu, ini kan kursinya teknisi, karena kursi paling belakang. Iya Pak, pesawatnya penuh. Nah, terus teknisi duduk mana? Saya tanya begitu. Kan aneh kalau nggak ada. Ada Pak. Oh ya udah. Begitu saya duduk, pintu pesawat ditutup. Betul teknisi duduk. Lagi sekali, dia orang Kediri, dia Muslim. Begitu dia duduk, Roh Kudus ngomong sesuatu tentang istrinya. Maaf ya, kita baru ketemu sekarang. Tapi kok saya merasa begini? Saya ini pendeta, saya langsung bilang itu dulu supaya dia nggak ada prasangka. Kenapa rumah tangga kalian bermasalah? Istri Bapak selalu curiga dengan Bapak. Dia langsung noleh ke saya itu dengan wajah yang kayak apa? Dan Bapak capek punya istri seperti itu. Nah, penyebabnya waktu Bapak masih kecil, hubungan Bapak dengan ayahmu begini begitu. Dia langsung berkata, Bapak ini dukun ya? Sebelum saya pendeta kok dibilang dukun. Nanti saya kenalkan dia, kalau saudara mau telepon, ini semua orang ada. Saya bersyukur itu. Saudara, akhirnya dia cerita bagaimana istri yang curigaan itu karena uang semuanya. Akhirnya saya ngajari dia bagaimana pakai uang yang benar. Saya sampaikan, percayalah kalau semua gajimu diserahkan pada istri, supaya dia enggak curiga, dan lalu kalau saudara perlu minta. Akhirnya dia mau jadi anak saya. Dia panggil saya Bapak. Saya sempat telepon istrinya juga. Dan lebih hebat lagi begini, Pak, saya ini sudah 3 kali tes teknisi itu gagal. Yang keempat nanti 27 April. Saya takut Pak untuk gagal lagi. Enggak usah takut. Engkau gagal karena hidup enggak tenang. Betul Pak. Karena istri saya itu selalu telepon, ngerol, nggak percaya segala macam. Nah, istri saya lagi hamil 7 bulan. Secara 25 saya telepon dia, saya doakan dia. 26 dia berangkat dari Denpasar ke Cengkareng, karena tesnya di Cengkareng. 27 pagi waktu dia mau berangkat, Pak bisa doakan saya? Dia minta doa, saya doakan. Saya mau tes sekarang. Saya tunggu berapa jam tes ini sampai siang. Pak, alhamdulillah, dia bilang, saya bisa menjawab semua pertanyaan, tapi belum selesai. Besok tes interview. Jam berapa? Pagi-pagi dia SMS saya, Pak doakan saya mau interview. Saudara, jam 1-an dia telepon saya, dia menangis. Pak, terima kasih Bapak dampingi saya lulus Pak. Berapa orang yang tes? Cuma saya sendiri. Hebat sekali. Loh, jangan saudara tertawa. Ini kesempatan. Pimpinan saya memberi saya kesempatan untuk tes. Sebetulnya saya takut, saya ngeri Pak. Kalau Bapak nggak dampingi saya nggak akan lulus. Wah, dia mantap sekali. Kemarin dia baru masuk kerja karena sudah beres administrasi semuanya. Pak doakan, ini hari pertama saya kerja di posisi yang baru dalam teknisi yang baru ini. Bayangkan, masih Muslim. Dia nggak takut, nggak curiga untuk saya tarik dia, tidak. Pokoknya selama dia mau dengar kebenaran, saya akan ngomong. Saya bisa cerita banyak hal untuk cerita. Salah satu pelayan namanya Saiful yang melayani kita makan. Dari kemarin saya sudah ngajak ngomong dia, tadi pagi saya ngajak ngomong dia lagi. Maka itu saudara, kalau ketemu orang di mana saya nyapa, jangan cuma he, awas begitu. Tadi saudara ramai makan bakso, sapa juga, siapa namanya. Orang waktu panggil nama itu senangnya luar biasa. Dan itu cara saya ngajar. Jadi jelas ya, firman akan datang. Jadi Bu Gembala, apapun kekurangan suami, kekurangan istri, kekurangan anak-anak, gereja adalah sekolah. Amin. Orang akan datang untuk minta pengajaran. Ya, saya ampuni para perempuan, walaupun baru satu yang jawab, karena jamnya sudah habis. Oke, jadi mau jadi ayah ibu yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan memberkati kita semuanya.